Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, salam sehat. Hari ini Selasa 16 Juni 2020, saya akan menyampaikan informasi terkini pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 3.312 yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.215, yang masih dalam pemantauan 89 orang, ODP yang meninggal 8 orang. Pasien dalam pengawasan PDP saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 142 orang, di mana yang masih dirawat di beberapa ruang isolasi rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 6 orang. Yang sudah pulang dalam keadaan sembuh 109 orang, dan PDP yang meninggal 27 orang. Perlu kami sampaikan, PDP yang meninggal kebanyakan karena penyakit komorbiditas yang diderita oleh pasien-pasien tersebut. Dalam hal ini swabnya konfirmasinya negatif, dalam arti bukan COVID-19. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 saat ini berjumlah 196 orang yang masih dirawat di ruang isolasi beberapa rumah sakit rujukan di Provinsi Lampung berjumlah 38 orang, yang meninggal 12 orang, yang sembuh bertambah 116 jumlahnya, bertambah 1 dalam hari ini yang sembuh. Untuk yang konfirmasi positif, alhamdulillah 2 hari ini kita tidak ada penambahan kasus positif. Semoga protokol kesehatan tetap merupakan harga mati bisa tetap kita lakukan. Insya Allah kita bisa memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Pasien kami yang sembuh ada 1 orang, yaitu nomor 109, Tuan Arya Musrifat, 17 tahun, laki-laki dari Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa pertanyaan dari media yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ada pertanyaan berapa jumlah swab yang sudah dilakukan di Lokesda dengan PCR yang kita punya. Sampai hari ini Lokesda sudah memeriksa sejumlah 2.088 sampel swab dari seluruh Provinsi Lampung. Selanjutnya kita juga berencana akan melakukan rapid test massal di pasar dan terminal untuk 4 kabupaten yang jumlah kasus konfirmasi positifnya besar, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan juga Pesawaran. Insya Allah kita lagi persiapan untuk semuanya, logistik dan lain-lain. Dalam waktu dekat kita akan melakukan tes massal di pasar dan terminal. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah rapid test kita cukup? Insya Allah cukup. Karena memang kami stok atau buffer harus ada di Provinsi Lampung. Kita juga dalam pengadaan nanti rapid test massal akan mensupport untuk kabupaten kota tersebut, untuk Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan juga Pesawaran. Selanjutnya juga ada pertanyaan bahwa berapa jumlah balita yang saat ini terkena. Di Provinsi Lampung ada 8 orang balita. Dan terakhir yang saat ini terkonfirmasi positif itu ada adik kakak 2 orang, dan mereka lagi melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Mereka tertular dari ayah dan ibunya, ya. Tapi balita ini yang 2 orang ini merupakan orang tanpa gejala tapi konfirmasi positif. Demikian informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Saya tetap ingin mengajak masyarakat, protokol kesehatan itu adalah harga mati, yaitu pakai masker, juga cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir minimal 20 detik, atau kalau tidak memakai hand sanitizer, dan juga jaga jarak minimal 1 meter. Insya Allah dengan kita melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan terus menerus, dan juga bisa menjadi lifestyle kita ke depan, insya Allah dalam menghadapi nanti new normal, dalam arti tatanan hidup baru kita ke depan. Pandemi global COVID kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kita harus menjadi manusia yang produktif tapi aman, yaitu dengan cara kita tetap melakukan protokol
kesehatan dengan ketat. Protokol kesehatan bukan untuk siapa-siapa. Protokol kesehatan itu adalah untuk kita sendiri. Insya Allah dengan kita melakukan protokol kesehatan bisa untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 yang ada di antara kita. Mohon kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rakyat Lampung semuanya bisa sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pandemi global COVID-19 bisa berakhir di Provinsi Lampung dan umumnya di Indonesia. Tetap semangat, tetap jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah merupakan obat dari segala macam penyakit. Demikian yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.